C. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. 1. Sistem perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya, ada dua macam jenis perakitan, yaitu ada perakitan manual dan ada perakitan otomatis. Perakitan manual yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Sedangkan perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu ada produk tunggal jenis perakitan tunggal, ada produk seri jenis perakitan produk seri. Produk tunggal jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Sedangkan untuk produk seri jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal atau banyak atau besar dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. 2. Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan ada beberapa poin. Di antaranya ada elemen kerja, ada elemen kerja minimum, ada total waktu pengerjaan, ada waktu proses stasiun kerja, ada waktu siklus, dan diagram pendahuluan. A. Elemen kerja. Elemen kerja yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. B. Elemen kerja minimum yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. C. Total waktu pengerjaan yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. D. Waktu proses stasiun kerja yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. E. Waktu siklus yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Terakhir F. Diagram pendahuluan yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. 3. Metode keseimbangan lintasan. Dari metode keseimbangan lintasan ini ada beberapa poin. Di antaranya ada metode bobot posisi, ada metode pendekatan wilayah, ada metode largest candidate rule. Terakhir ada metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. A. Metode bobot posisi. Metode bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgeson-Bernie. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.P. Bernie pada tahun
1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini merupakan gabungan antara metode largest candidate rule dan metode Calvert-Western. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi atau range positional weight dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. B. Metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedworth. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgeson-Birney atau metode bobot posisi Mansor and Calvert-Western. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. C. Metode largest candidate rule. Metode largest candidate rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. D. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan terkomputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu sebagai berikut. Ada COMSOAL, yaitu Method of Sequencing Operation for Assembly Line. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Selanjutnya ada CALB, yaitu Computer Assembly Line Balancing. CALB dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Selanjutnya yaitu ada ALVACA, yaitu Assembly Line Planning and Control. Merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967.